Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ismail dari kelas A Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membawakan sebuah materi tentang populasi dan komunitas. Langsung saja. Subpokok bahasan pertama tentang pengertian dari populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama atau spesies yang sama hidup dalam wilayah geografis yang sama pada waktu tertentu dan mampu bereproduksi di antara sesama makhluk hidup tersebut. Jika dilihat dari kompleksitas objek, populasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, populasi homogen. Yang kedua, populasi heterogen. Populasi homogen. Populasi homogen yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat-sifat yang relatif sama satu sama lain. Yang kedua yaitu populasi heterogen. Populasi heterogen yaitu keseluruhan individu anggota populasi relatif memiliki sifat-sifat yang individual, di mana sifat tersebut membedakan individu anggota populasi satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua, subpokok bahasan tentang konsep populasi. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetika. Ekologiwan memandang populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. Populasi spesies adalah bagian dari suatu komunitas. Selain itu, evolusi juga bekerja melalui populasi. Ahli-ahli genetika di sisi lain memandang populasi sebagai sarana atau wadah bagi pertukaran alel-alel yang dimiliki oleh individu-individu anggotanya. Kemudian subpokok ketiga tentang dinamika populasi. Dinamika populasi adalah pengetahuan yang mempelajari pertumbuhan dari populasi organisme. Adapun tiga peristiwa yang bisa mempengaruhi dinamika populasi. Yang pertama, interaksi predasi. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, aktivitas manusia. Yang pertama yaitu interaksi predasi. Peristiwa interaksi predasi atau mangsa dengan predator. Saat populasi mangsa meningkat, maka predator akan berpengaruh, yakni populasi predator akan meningkat. Yang kedua, bencana alam. Ada berbagai bencana alam yang bisa terjadi seperti gunung meletus maupun tsunami. Bencana alam yang terjadi ini ternyata juga mempengaruhi dinamika populasi hewan di alam liar. Yang ketiga, aktivitas manusia. Berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan dinamika populasi hewan di alam liar. Subpokok bahasan yang keempat tentang pola penyebaran populasi. Ada tiga bentuk penyebaran populasi, yakni yang pertama emigrasi, yang kedua imigrasi, yang ketiga migrasi. Emigrasi yaitu gerakan keluar atau kepingan individu keluar dari batas-batas tempat populasi sehingga populasi berkurang. Yang kedua imigrasi, yaitu gerakan ke dalam batas-batas tempat populasi sehingga populasi tersebut bertambah. Yang ketiga migrasi. Migrasi yakni berangkat atau pergi dan datang atau kembali secara periodik. Baik, subpokok kelima tentang faktor pembatas. Faktor pembatas adalah segala faktor yang cenderung untuk menurunkan laju metabolisme atau potensi pertumbuhan dalam suatu ekosistem. Adapun faktor-faktornya, yang pertama suhu, yang kedua arus,
yang ketiga tekanan air, dan yang keempat salinitas. Yang pertama suhu. Sebagian besar spesies dan sebagian aktivitas dibatasi pada kisaran suhu yang sempit. Jadi, jika suhunya rendah akan mempengaruhi hewan-hewan yang berada di tempat tersebut. Dan jika sebaliknya, jika suhu tersebut terlalu tinggi juga berpengaruh pada ekosistem tersebut. Yang kedua, arus. Arus mempengaruhi pada ikan. Maksudnya, jika arus pada sungai tersebut akan mempengaruhi hewan yang seperti ada di sungai tersebut, yakni ikan. Yang ketiga, tekanan air. Tekanan air mempengaruhi distribusi vertikal ikan. Yang keempat, salinitas. Salinitas mempengaruhi tekanan osmotis cairan tubuh ke osmoregulasi oksigen bersumber dari difusi udara. Fotosintesis karbohidrat bersumber dari respirasi. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua setelah populasi, ialah komunitas. Apa yang dimaksud dengan komunitas? Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kemudian dalam komunitas ada juga yang namanya konsep komunitas. Dalam konsep komunitas ada bermacam-macam komunitas. Di alam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dibagi dalam dua bagian, yakni komunitas akuatik dan komunitas terestrial. Komunitas akuatik ini misalnya terdapat di laut, di danau, di sungai, di parit atau di kolam. Kemudian komunitas terestrial yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir. Kemudian tentang struktur komunitas. Struktur komunitas terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif, yang ketiga sintesis. Baik, yang pertama kualitatif. Kualitatif dimisalkan seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Vitalitas menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. Yang kedua yakni kuantitatif. Kuantitatif seperti frekuensi dan densitas relatif. Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran atau spesies di dalam suatu kehadiran, atau yang dikenal dengan densitas relatif. Yang kemudian yang ketiga, sintesis. Sintesis adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah yang berlangsung lambat secara teratur, pasti terarah dan dapat diramalkan. Baiklah, itulah presentasi dari saya mengenai tentang populasi dan komunitas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.